gimana cara nyimpennya selama perjalanan? Kasih tipsnya dong, Dok. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di Kamis Medis spesial Ramadan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih tips aman buat ibu-ibu menyusui yang mau mudik tanpa bayi. Misalnya kayak karena teman-teman beda tempat gitu sama bayinya, terus sekarang akan mudik gitu, mau ngeliat bayinya, itu gimana sih cara untuk membawa ASI perahnya dan lain sebagainya. Simak terus video ini sampai habis biar kamu dapat insight-nya. Sekarang tips buat teman-teman yang misalnya mudik tapi nggak bawa bayi gitu. Jadi misalnya teman-teman ada di luar kota sedangkan bayinya dititipkan misalnya ke keluarga yang lain. Jadi teman-teman mau lagi nengok nih kondisinya. Nah, berarti kan saat seperti ini ibu tidak akan bisa menyusui langsung ke bayinya. Otomatis dalam perjalanan teman-teman perlu untuk melakukan pemerahan ASI berkala biar produksi ASInya nggak turun, dan juga yang kedua biar teman-teman nanti payudaranya nggak bengkak. Nah, terus gimana nih? Apa sih yang mesti dipersiapkan? Yang pertama, coba tanya aturan yang berlaku di maskapai yang teman-teman akan tumpangi ataupun di kereta nih, misalnya teman-teman pakai kereta. Bagaimana kebijakan membawa ASI perah di maskapai atau kereta itu? Nah, untuk teman-teman yang misalnya naik bis, itu biasanya kan kalau bis nggak ada ini ya, nggak ada masalah, tapi mungkin teman-teman juga bisa untuk memastikan. Terus yang kedua, pastikan teman-teman untuk membawa cooler bag dan membawa ice pack atau ice gelnya. Nah, untuk teman-teman yang akan bepergian dengan pesawat, teman-teman pastikan untuk melapor dulu nih ke bagian pesawat sebelum teman-teman akan berangkat, karena kan biasanya akan dicek ya mana yang untuk barang-barang di kabin dan mana yang untuk barang-barang di bagasi. Jadi teman-teman pastikan dulu sebelum berangkat untuk bilang kalau teman-teman adalah ibu menyusui dan akan membawa ASI perah nih selama perjalanan. Misalnya teman-teman bawa cooler bag, itu kan pasti mesti bawa es gelnya atau es packnya ya. Teman-teman juga pastikan untuk mengetahui nih durasi waktu perjalanan teman-teman. Jadi jangan sampai si es pack atau es gel ini malah nanti akan mencair. Jadi si suhu ASInya itu malah nggak bagus nih untuk tetap dipertahankan nanti sampai perjalanan berakhir. Nah, terus gimana solusinya? Teman-teman bisa tanyakan ke pihak-pihak yang terkait nih, misalnya pihak maskapai untuk yang teman-teman naik pesawat atau untuk teman-teman yang naik kereta, bisa nggak sih ada kulkas atau pendingin yang untuk teman-teman taruh ASI perahnya gitu. Jadi mungkin bisa ditanyakan dulu bagaimana kebijakannya kalau misalnya bawa ASI perah. Terus teman-teman juga kalau bawa ASI perah pastikan untuk perlengkapannya sudah lengkap ya. Jadi teman-teman bawa si alat pumpingnya, biasanya udah pasti satu set deh. Ini teman-teman yang biasa menyusui dan sudah memerah ASI pasti tahu ya, bawa alat pumping, bawa alat untuk apron menyusuinya. Terus teman-teman juga bawa si wadahnya, bawa spidol yang bisa ditulisin jadi untuk tanggal. Terus juga untuk misal kalau teman-teman nanti akan menitipkan nih ke misalnya ke pesawat nanti untuk ASI perahnya itu, atau misalnya nanti ke hotel jika teman-teman akan transit, berarti nanti teman-teman bisa tuliskan bahwa ini ASI perah harus ditaruh di dalam freezer, jadi nggak boleh di bawah yang kulkas bagian bawah. Terus yang terakhir, misalnya teman-teman yang punya plan nih durasi perjalanannya akan panjang, teman-teman bisa untuk melihat juga nih kota tujuan yang teman-teman akan transit. Jadi misalnya teman-teman mau transit di kota B. Nah, kota B ini teman-teman harus tahu untuk penginapan atau hotelnya itu akan menyediakan freezer atau kulkas atau enggak gitu. Jadi sebelum perjalanan pastikan juga ke pihak-pihak terkait, pihak hotel, tanyakan apakah ada freezer atau kulkas nih untuk teman-teman menaruh ASI perahnya. Karena misalnya teman-teman dari kota A, terus perjalanan naik pesawat misalnya, terus akan transit di kota B sebelum ke kota C misalnya tempat tujuan teman-teman. Nah, di kota B teman-teman transit di hotel. Nah, sebelum teman-teman ke hotel ini, jangan pas di hari H teman-teman tuh udah konfirmasi
via telepon mungkin atau email ke orang hotelnya, tanya saya adalah ibu menyusui yang akan memberikan ASI perah nih untuk anak saya, jadi ASI perah ini harus disimpan di dalam freezer. Nah, ada nggak sih freezer yang bisa saya titipkan gitu? Nah, nanti kalaupun ada, teman-teman pastikan untuk menulis ya di kantong ASI-nya atau di wadah ASI-nya itu bahwa si ASI perah ini tanggal berapa, biasanya udah pada tahu ya. Terus nanti dikasih tahu kalau ini khusus di freezer gitu. Jadi triknya adalah nanti selama perjalanan teman-teman pumping. Nah, terus di perjalanan yang pakai pesawat atau kereta tadi teman-teman pumping, teman-teman masukin ke cooler bag atau ice pack. Nah, di cooler bag atau ice pack ini sebetulnya tahannya 24 jam teman-teman jika tidak dibuka tutup ya, biar tidak terjadi perubahan suhu. Nah, nanti pas sampai di kota tujuan yang untuk transit maksudnya, itu teman-teman nanti lekas taruh si ASI perah ini ke dalam freezer gitu. Jadi misalnya transit sehari, taruh dulu di freezer karena cuma waktu di cooler bag itu cuma waktu 24 jam. Nah, sisanya nanti untuk perjalanan selanjutnya ke kota C, teman-teman bisa masukin lagi ke cooler bag gitu. Jadi pastikan si cooler bag ini hanya 24 jam si ASI perahnya ditaruh gitu, teman-teman. Teman-teman buat yang taruh ASI perah, ini saya juga pernah bikin videonya di sini. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk penyimpanannya. Jadi kapan harus ditaruh di cooler bag, kapan harus ditaruh di kulkas, itu saya pernah bikin videonya di sini. Boleh dilihat. Itu saja mungkin dari saya. Selamat mudik, selamat bertemu dengan keluarga. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye.